Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauzia, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nur Adi Setio, SPDI, MPD, yang bertema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Bahasa dapat mencerminkan identitas satu atau lebih negara. Ciri-ciri tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang diturunkan dan kepribadian negara. Kepribadian ini merupakan kecerdasan linguistik dan mencakup kemampuan untuk memilih berbagai istilah yang tepat untuk komunikasi dan interaksi sehari-hari. Dengan berjalannya waktu dan derasnya arus globalisasi, Indonesia telah dipengaruhi oleh asal-usul perkembangan tersebut. Dalam kasus ini, itu memiliki efek positif. Dalam hal ini, dampak dimaknai sebagai dampak negatif, menggunakan bahasa Indonesia yang jelek atau tidak valid sesuai aturan yang berlaku. Di era globalisasi ini, arus komunikasi yang berkembang dengan pesat memaksa semua yang terlibat dalam membuat kebijakan bahasa untuk berupaya melengkapi dan meningkatkan semua bidang pendidikan bahasa. Untuk kelangsungan bahasa Indonesia di zaman sekarang, identitas kebahasaan Indonesia perlu dibina dan disosialisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembinaan dan sosialisasi tentang bahasa Indonesia harus diterapkan agar bahasa Indonesia tidak dilemahkan posisinya oleh budaya asing, yang sejatinya bertentangan dengan budaya Indonesia. Dengan adanya globalisasi, seharusnya Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang sejatinya tidak bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Akibat dari cara seseorang berkomunikasi yang semakin kompleks, perlu disikapi dengan tetap menjaga identitas bangsa Indonesia. Hal ini terkait dengan penerapan disiplin bahasa, karena disiplin bahasa Indonesia membantu masyarakat Indonesia melawan pengaruh negatif budaya asing. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. 1. Bahasa Indonesia baku. 2. Bahasa gaul dan penggunaannya. 3. Dampak bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan. Bahasa Indonesia baku. Bahasa adalah alat untuk kita dapat menyampaikan ide, keinginan, opini, dan informasi yang kita miliki kepada orang lain. Bisa dikatakan kalau bahasa adalah interaksi antar masyarakat. Artinya penggunaan bahasa digunakan oleh lapisan-lapisan yang ada di masyarakat. Menurut Goris Karaf dalam Hasrullah 2001, umumnya bahasa memiliki 4 fitur. 1. Menunjukkan eksistensi kita di tengah masyarakat. 2. Alat komunikasi untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan juga pengetahuan kita kepada orang lain. 3. Alat pemersatu dan adaptasi sosial. 4. Alat pengendalian sosial. Bahasa dapat mempengaruhi pandangan dari sikap seseorang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita sebagai masyarakat Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia memiliki aturan dan standar untuk penggunaannya. Ciri-ciri bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah: 1. Sebagai bahasa resmi negara Indonesia. 2. Sebagai bahasa yang digunakan mengantarkan pendidikan. 3. Sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. 4. Sebagai alat perkembangan pengetahuan dan teknologi. Bahasa gaul dan penggunaannya. Menurut Anissa 2021, maraknya penggunaan bahasa gaul di tengah kelompok remaja kian meningkat karena didukung oleh beberapa faktor yang berakibat terhadap kondisi lingkungan remaja, antara lain: 1. Media sosial berperan besar dalam penyebaran bahasa gaul. Remaja mengambil contoh apa yang dilihatnya melalui jejaring sosial. 2. Istilah silang dalam media elektronik seperti film. 3. Bahasa gaul tidak hanya diciptakan melalui kontak langsung, tetapi terutama untuk disuplai oleh media. Menurut Sari 2015 berpendapat bahwa siswa lebih memilih bahasa yang tidak formal daripada bahasa Indonesia karena alasan berikut diantaranya: 1. Terdengar lebih akrab. 2. Lebih nyaman digunakan. 3. Lebih efektif dan lebih efisien untuk berbicara. Dampak bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia.
Kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia berpengaruh pada menurunnya penggunaan bahasa Indonesia di keseharian. Seiring dengan perkembangan zaman, terlihat bahwa bahasa gaul berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam struktur kebahasaannya. Saat ini, banyak orang telah menjadikan bahasa gaul sebagai bahasa utama. Bahkan penggunaan bahasa gaul sudah masuk ranah remaja yang sejatinya penerus bangsa. Kita harus bisa menghindari penggunaan bahasa gaul yang banyak digunakan di masyarakat agar bahasa Indonesia terus terjaga eksistensinya. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut khawatir akan banyaknya orang menggunakan bahasa gaul di kalangan remaja. Generasi muda diharapkan memiliki kemampuan untuk memajukan negara dalam segala aspek atau kemajuan secara umum termasuk lewat bahasa. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menanamkan kecintaan pada masyarakat Indonesia, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia melalui berbagai macam pendidikan dan sosialisasi. Munculnya bahasa tidak formal atau gaul di masyarakat berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Menurut Hilalia 2020 mengemukakan pandangannya tentang pengaruh dari penggunaan bahasa gaul sebagai berikut. Pertama, pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini terlihat dari masyarakat yang mulai enggan berbahasa Indonesia. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan bahasa tidak formal atau gaul. Kedua, derajat bahasa Indonesia dianggap turun. Dalam sejarahnya, bahasa asing mengalami perkembangan yang lebih maju. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang dikendalikan oleh negara-negara barat. Oleh karena itu, jika produk ilmiah dan teknologi yang mereka hasilkan disertai dengan menggunakan bahasa asing, itu adalah hal yang umum untuk diketahui. Dalam hal bahasa yang tidak formal di Indonesia, ternyata tidak semua orang paham bahasa gaul, hanya beberapa saja. Kedudukan bahasa Indonesia yang semakin memudar dan bahkan dia anggap ketinggalan zaman yang menyebabkan penurunan berbahasa Indonesia. Dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan, terdapat kesimpulan yang saya ketahui. Menggunakan bahasa gaul dan singkatan dalam kesehariannya sebagai bentuk turunnya kesadaran bangsa Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Jika bahasa gaul digunakan secara terus-menerus oleh remaja, ini dapat menghilangkan status atau identitas bahasa Indonesia yang sudah melekat pada bangsa Indonesia. Sejak dulu, menurunnya atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri dan juga bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia di negara sendiri. Oleh karena itu, kehadiran bahasa gaul tentu sangat melemahkan kedudukan bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, perkembangan psikologis anak dan remaja khususnya perlu disadari di masyarakat, salah satunya mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri dan tidak bisa dicegah. Terdapat juga saran seperti 1. Tidak membiasakan diri menggunakan bahasa gaul. 2. Belajar bahasa Indonesia formal atau baku. 3. Pendidikan sejak dini terkait penggunaan bahasa Indonesia formal atau baku. Sekian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.